Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, kita berjumpa kembali pada mata kuliah Pendidikan Akhlakul Karimah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak kepada guru, atau kalau di kampus akhlak kepada dosen berarti. Ini makna akhlak kepada dosen adalah akhlak sama dengan akhlak kepada guru, ya, adalah sikap hormat atau ta'zim dan etika yang baik terhadap orang yang mengajarkan ilmu. Jadi dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun sikap batin. Karena sesungguhnya dalam Islam, guru atau orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi karena perannya sebagai pewaris ilmu para nabi. Karena diungkapkan bahwa al-ulama'u warasatul anbiya gitu. Jadi orang yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu itu derajatnya tinggi di mata Allah, maka orang yang mengajarkan ilmu itu harus dihormati, harus ditakzimi. Tentu rasa takzim itu terhadap keilmuannya, bukan terhadap pribadi orangnya. Nah, mengagungkan, mentakzimi orang yang berilmu atas dasar ilmunya, bukan atas dasar pribadinya, seperti itu. Jadi menghormati guru, menghormati dosen karena keilmuan dosen itu sendiri dan keilmuan guru itu sendiri. Karena sesungguhnya orang yang berilmu itu memiliki derajat yang tinggi dalam Islam. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan, gitu. Siapa yang mengajari saya satu ilmu, maka saya akan siap menjadi hambanya. Seperti itu. Jadi ta'zim terhadap orang yang berilmu itu sangat penting. Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Di sini disebutkan orang yang beriman dulu, kemudian baru orang yang berilmu. Jadi syaratnya iman gitu. Orang berilmu tapi beriman dulu. Ilmu yang didasari oleh keimanan. Maka derajat akan Allah angkat. Dan teman-teman sekalian, sesungguhnya keberkahan ilmu itu terletak pada adabnya, ya, pada akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa beliau mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengetahui hak orang berilmu. Hak orang berilmu adalah ditakzimi ilmunya, dimuliakan ilmunya, dihormati ilmunya. Nasihat Imam Ghazali, seorang murid tidak akan memperoleh keberkahan ilmu kecuali dengan memuliakan gurunya. Pondasi adab, ya, dalam menghormati dan taat. Pertama adalah menghormati dan memuliakan, menunjukkan rasa hormat secara lisan dan tindakan. Contoh misalnya menyapa dengan sopan, tidak memotong pembicaraannya, berdiri saat guru atau dosen datang. Ini bukan feodalisme ya teman-teman, ini bentuk adab, ya, bentuk akhlak. Walaupun misalnya ketika dosen datang mahasiswa tidak berdiri juga tidak mengapa, ya. Tapi gestur itu akan terlihat, gestur orang yang memuliakan seorang yang memiliki ilmu dengan gestur orang yang tidak memuliakan orang yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, taat kepada kebaikan, mengikuti arahan akademik selama tidak bertentangan dengan syariat, merujuk pada ketaatan dalam Al-Quran surat An-Nisa 59. Contoh mengerjakan tugas
tidak membantah dan tidak berkata kasar ya. Kemudian rendah hati ya atau tawadu ya. Tidak merasa lebih pintar dari dosen, mau menerima koreksi. Ini misalnya contoh di Al-Quran itu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir ya di surat Al-Kahfi. Jadi kalaupun sudah tahu misalnya kita jadi murid atau kita jadi mahasiswa, dosen menjelaskan suatu materi, kita sudah tahu bahkan sudah menguasai materi itu, kemudian kita dengan culas gitu ya memotong pembicaraan dosen. Mohon maaf Pak, saya udah tahu tentang itu. Nah, itu tidak tidak tepat untuk disampaikan di forum seperti itu. Jadi sebaiknya dalam rangka menjaga adab, ilmu, rendah hati itu penting. Artinya kalaupun misalnya saya sudah tahu apa yang akan dosen jelaskan materi ini, tapi biarlah mungkin di antara teman-teman kita ada yang belum tahu gitu. Biarkan saja dosen menjelaskan. Jadi itu lebih baik ketimbang disampaikan, Pak, ini udah dijelaskan dan saya sudah paham. Mungkin yang sudah paham baru Anda, tapi teman Anda juga ternyata ada yang belum paham. Jadi biarkan dosen atau guru selesaikan apa yang dijelaskan dari materi itu. Itu lebih baik. Kemudian yang keempat, mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, fokus penuh saat dosen menjelaskan materi di kelas. Contoh, mencatat materi penting, tidak bermain HP saat kuliah. Ya intinya teman-teman sudah dewasa ya, sudah paham apa yang maksudnya daripada sungguh-sungguh itu. Artinya fokus, ketika kita fokus maka dosen pun merasa dihargai, merasa dihormati, merasa ilmunya dimanfaatkan gitu, ilmunya diserap oleh mahasiswa. Tapi ketika dosen kemudian menjelaskan dan mahasiswa ngobrol, bermain HP bahkan gitu, seakan-akan dosen itu merasa bicara sendiri dan tidak dihargai. Sekarang kalau posisinya dibalik misalnya, Anda yang ngobrol itu, Anda yang main HP itu, Anda jadi guru misalnya, kemudian Anda menjelaskan materi di kelas, kemudian siswa Anda ngobrol tidak mendengarkan penjelasan Anda, bahkan bermain HP misalnya. Bagaimana perasaan Anda? Nah ini paling tidak berusaha menyimaknya walaupun misalnya nggak connect gitu, nggak nyambung, biarkan aja. Nanti ada saatnya kita bertanya, ada saatnya nanti dosen kemudian mengulang penjelasannya. Kemudian untuk komunikasi ya, bertanya itu dengan sopan ya, dan menjaga hati. Bertanya dengan sopan, misalnya bertanya untuk memahami bukan menjatuhkan ya. Kan ada juga kadang bertanya memang sudah tahu jawabannya gitu. Jadi bertanya itu buat ngetes supaya ketika ditanya dia tidak tahu gitu. Nah, itu kan membuat si guru atau si dosen itu jatuh gitu. Menjatuhkan lah. Itu tidak baik ya. Bertanya dengan sopan, dengan kata izin bertanya Pak, izin bertanya Bu ya, tanpa menyela pembicaraannya. Itu lebih enak didengar ya, lebih baik dilakukan. Kemudian tidak menyakiti hati ya, menjaga lisan dan perbuatan, hindari pembicaraan keburukan tentang dosen atau meremehkan mereka di belakang. Itu lebih baik karena yang kita fokuskan adalah tujuan untuk mendapatkan keilmuan yang berkah atau keberkahan dalam ilmu gitu. Karena keberkahan dalam ilmu yang diberikan oleh guru kita, oleh dosen kita itu akan dirasakan ketika kita punya frekuensi yang positif terhadap guru itu, terhadap dosen itu. Tapi kalau sudah frekuensinya negatif, itu sulit untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Dan yang punya keberkahan ilmu itu bukan dosen, bukan guru, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya keberkahan, Allah yang akan memberikan keberkahan ilmu itu kepada Anda ketika Anda menjaga adab atau akhlak kepada guru, seperti itu. Kemudian jelas ya mendoakan yang guru. Yang ketujuh itu mendoakan guru. Ya Allahumma ighfir li walidayya wali muallimi misalnya, wali muallimi ya. Allah ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku dan guru-guruku. Allahumma ighfir li walidayya wali muallimi gitu. Kalau di pondok biasanya
wali ustadzina, wali asatidatina, wali sadatina gitu. Itu kan doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Mendoakan guru itu bagian daripada akhlak, ya, akhlak yang baik. Kan mengamalkan ilmu tentunya ya, menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata serta menjaga nama baik guru, nama baik dosen ya, dan alma mater. Ini 8 poin yang harus dijaga ya dalam dalam posisi kita sebagai penuntut ilmu. Nah, sekarang teman-teman sekalian di era digital ya, tentunya di era segala sesuatunya serba digital. Bagaimana kemudian nilai-nilai agung dari Al-Quran dan ulama ini diaplikasikan dengan pesan WhatsApp atau misalnya seperti ini ya teman-teman sekalian. Bagaimana etika menghubungi dosen ya, chat dalam bentuk chat ataupun email. Kadang ada yang seperti komunikasinya itu seperti dengan teman ya. Itu sebaiknya tidak dilakukan teman-teman sekalian, karena dosen itu atau guru itu orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih berilmu dari kita. Sebaiknya kita menjaga etika komunikasi ya. Jadi bagaimana cara etika komunikasi atau akhlak atau adab berkomunikasi dengan dosen itu pakai bahasa formal ya. Kemudian jangan hubungi di jam yang bukan jam kerja, misalnya jam 11 malam, jam 12 malam ngechat WA, itu jelas tidak beradab ya, atau tidak berakhlak. Dan ngechat juga pakai bahasa formal, misalnya assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, mohon izin bertanya terkait tugas. Sebaiknya jelaskan atau perkenalkan, assalamualaikum Bapak, mohon izin, mohon maaf jika mengganggu. Saya sebutkan nama mahasiswanya, kalau perlu NPM-nya, saya mahasiswa Bapak di prodi apa gitu, izin bertanya terkait apa, seperti itu. Ini jangan assalamualaikum Pak, di mana? Itu kan kayak ke teman gitu ya. Assalamualaikum Pak, di mana? Pak, Bapak di mana gitu. Nah, Pak, tugasnya apa? Nah, itu kan kalimat-kalimat chat ya yang uh, tidak sebaiknya tidak dilakukan ya, tidak dilakukan terhadap dosen gitu. Kemudian bagaimana dengan adab di ruangan kuliah dan virtual seperti ini, kan virtual nih ya. Mengikuti seluruh aturan ya akademik yang ditetapkan oleh dosen, hadir tepat waktu sebagai bentuk penghargaan atas waktu dosen, menjaga fokus ya, menyingkirkan distraksi gadget ya saat materi sedang disampaikan. Insya Allah teman-teman paham lah ya, harusnya seperti apa. Kemudian apa nanti buah manis dari adab yang baik itu? Jelas ya, kita akan mendapatkan konsekuensi logis yang positif dari adab atau akhlak kita yang baik. Tentu ilmu menjadi berkah ya dan bermanfaat, mendapatkan ridho guru atau dosen, kemudian dimudahkan dalam proses belajarnya, meraih keberkahan dalam kehidupan, warisi keluhuran akhlak para ulama. Beda ya kalau misalnya santri atau murid atau mahasiswa yang adabnya baik terhadap guru, terhadap dosen, insya Allah nanti yang hal-hal ini akan didapatkan gitu ya. Dimudahkan proses belajarnya, meraih keberkahan dalam kehidupannya, ya insya Allah itu akan didapatkan. Beda dengan santri yang tidak punya adab terhadap ustadz, terhadap kiainya, santri yang tidak murid yang nggak punya adab terhadap gurunya, atau mahasiswa yang melunjak sama dosennya, itu pasti akan berbeda. Ini bahayanya mengabaikan adab ya, ilmu kehilangan keberkahannya, pikiran menjadi sulit untuk memahami pelajaran, hilangnya rasa hormat di lingkungan kampus, rusaknya hubungan akademik antara mahasiswa dengan dosen. Kalau ini terjadi, maka sulit ya untuk mendapatkan suasana akademik yang kondusif ya, dinamika akademik yang harusnya positif malah menjadi negatif. Kesimpulannya teman-teman sekalian, akhlak kepada dosen bukan sekedar etika sosial, tetapi bagian ibadah. Ilmu tanpa adab tidak akan pernah membawa keberkahan. Karena di dalam Islam itu adab dikedepankan ya. Jadi al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu di atas ilmu. Jadi ilmu dulu, adab dulu, kemudian baru berilmu. Itu paling penting. Jadi banyak hari ini orang yang pintar secara akademik, secara kognitif, tapi
dia gagal di dalam kehidupannya karena dia tidak memiliki adab. Gagal di dalam adab, ya adabnya rendah, adabnya buruk, otomatis keilmuannya itu juga tidak bermanfaat untuk dirinya, ya bahkan bisa merusak dirinya. Nah, coba teman-teman, mohon maaf, misalnya para koruptor itu, apakah mereka orang bodoh? Tentu mereka orang pintar ya. Tapi dengan kepintarannya dia melakukan kejahatan. Yang kejahatan itu dampaknya sangat luas terhadap orang banyak, ya. Dan ini jelas ya, dia ilmunya tidak berkah karena dia mengedepankan nafsu gitu ya. Ilmunya di digunakan untuk melayani hawa nafsunya. Coba kalau kemudian dia memahami itu bahwa ilmu itu adalah pemberian Allah, bahwa manusia itu hidup di dunia ini tidak bisa apa-apa, sejak lahir dia tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah lah yang mengajarkan, ya kan? Allah yang mengajarkan, dari mulai pendengaran, Allah diberikan pendengaran, telinga bisa mendengar, penglihatan, mata bisa melihat, penciuman, hidung bisa mencium, mulut ya bisa berbicara. Terus semua pengetahuan itu Allah ajarkan sampai kemudian dia menjadi orang yang pandai seperti itu. Itu semua Allah yang memberikan. Harusnya semua dikembalikan kepada Allah. Niscaya kalau itu dilakukan, dia tidak akan berani untuk menjadikan ilmunya itu sebagai pelayan hawa nafsunya. Kepintarannya malah bikin madorot banyak orang. Allah alam bisawab. Baiklah teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti dilihat videonya, kemudian dikasih like, dikasih komen, nanti kirim kirim tanggapannya ke saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.